Atur janji dengan Bai Jinghong. Ketika kamu ada waktu. Dia adalah klien Liao Jiaming. Dan dia sudah muak dengan Liao. Maaf, permisi. Maaf. Tidak bisa menunggu sedetik lagi. Penggakra Luo. Hei, kamu di mana? Lantai 1 naik lift. Cepatlah, sudah kubilang. Bos Feng sedang bad mood hari ini. Seberapa buruk? Sekali dalam 10 tahun atau 100 tahun. Sangat buruk sampai kamu tidak bisa santai di sana. APA, kelebihan beban, ada yang keluar. Terburu-buru untuk kerja. Oh, mungkin kamu bisa keluar. Saya? Maaf soal itu, saya bukan yang terakhir masak. Dia? Demi kepentingan bersama. Atau kita semua tidak bisa naik. Kenapa kamu tidak melihat kepentingan bersama dan naik lift berikutnya? Saya Bele 1 atau 2 menit tidak akan membunuhmu. Tolong, kita semua punya urusan mendesak. Tentu saja 1 menit itu penting. Pelanggan mungkin membatalkan pesanan. Karena keterlambatan 1 menit. Semua orang punya urusan mendesak, tolong Nona. Kita punya sesuatu yang sangat penting untuk diselesaikan. Bisakah kamu naik lift berikutnya? Tidak, Pak. Urusan saya tidak kalah penting, boleh saya tanya. Ini kartu nama saya, silakan ambil. Apa? Apa maksudmu? Saya tahu kamu seorang pengacara. Jadi apakah itu berarti pekerjaanmu penting sehingga kamu perlu naik sebelum saya, meskipun kamu yang terakhir masuk? Tidak. Saya hanya ingin mengatakan, jika kamu kehilangan pekerjaan, kamu bisa menghubungi saya. Untuk apa? Saya bisa membuat bosmu memberimu jumlah yang cukup besar sebagai kompensasi. Bagaimana jika kamu tidak bisa? Saya tidak pernah mengatakan apa yang tidak bisa saya capai. Terima kasih. Terima kasih. Keluar sekarang. Kita terlambat, terima kasih. Kita terlambat. Terima kasih. Terima kasih. Tunggu. Maaf. Apa yang kamu lakukan? Maaf. Maaf untuk itu. Kita tidak punya waktu. Sampai jumpa. Selamat tinggal. Sampai jumpa. Saya makanannya. Halo. Pengacara Luo ini dari 11. Saya sudah sampai di meja depan firma Anda. Oke, tunggu sebentar. Saya akan segera ke sana. Xiaomei, kamu belum mendapatkan manfaatmu. Minyak kerajaan Spanyol. Terima kasih. Hai. Kamu datang seperti ini. Apa? Pernahkah kamu melihat Beauty and the Beast? Tidak ada apa. Ayo. Maaf. Siapa gadis itu? Saya tidak tahu. Bukankah kamu mengatur agenda Robin? Ya, itu saya. Sepertinya saya pernah bertemu dengannya sebelumnya. Kamu punya kebutaan wajah, semua orang sama bagimu. Saya bisa memberitahumu dari dia. Itu brilian. Tidak ada riwayat pendidikan. Gelar master atau doktor. Sarjana. Bahkan sarjana pun tidak. Apakah Anda belajar sendiri? Saya pernah kuliah di sekolah hukum. Tetapi di tahun terakhir magang saya, sesuatu terjadi. Apa yang terjadi? Saya tidak ingin mengatakannya. Anda harus tahu bahwa untuk firma hukum kami, persyaratan minimal adalah gelar master atau lebih tinggi. Tapi kemarin Anda bilang, Anda can memory saya Pekerjaan. Dan Anda tidak memberitahu saya bahwa Anda menginginkan gelar master atau lebih Tidak tinggi. terlambat untuk mengatakannya sekarang. Wu Meiwei belum menandatangani perjanjian. Apakah Anda mengancam saya? Sebagai pengingat yang ramah. Lalu apa yang bisa Anda lakukan? Apapun yang bisa dilakukan asisten pengacara, saya bisa melakukannya. Bisakah Anda menulis surat Ya. permintaan?
Anda yang menulis ini. Bisakah Anda? Menerbitkannya atas nama saya. Ya. Dan dengan segel firma hukum. Ini semua yang dibutuhkan. Dan materi yang berlaku. Mereka bisa membuktikan. Cedera terjadi antara tempat kerja ke departemen dalam Itu perjalanan harus pulang dari kerja. dianggap sebagai cedera kerja. Apakah ini hadiah untuk saya? Saya harap Anda menyukainya. Oke. Saya akan menyuruh Lina mencari tempat duduk untuk Anda. Anda masuk ke sini. Tentang kurangnya gelar Anda. Jangan beritahu siapapun. Bagaimana jika seseorang bertanya? Anda hanya perlu mengatakan, saya tidak suka memberitahu Anda. Dai 11 asisten saya. Lina sekretaris saya. Semua asisten berada di bawah pengawasan Hisai. Tidak. Kecuali milik saya. Maka Anda perlu. Saya akan memberitahu Feng Yin. Ikut aku. Dan tolong ubah gaya rambutmu. Ayo. Ada 2 kursi kosong di sini. Pilih salah satu. Terima kasih. Kakak Lina. Anda duluan. Fen Xiaotian. Dasar bodoh dan sampah. Lihat ini. Apa ini? Karakter yang salah. Periksa lagi. Setiap kata dan tanda baca. Sekarang, kalian semua, pahamilah. Jika kalian ingin tetap di Quanjing, kalian harus hati-hati dengan pekerjaan kalian. Dan berusaha sebaik mungkin. Kami tidak menyimpan sampah di sini. Kembali bekerja. Siapa kamu? Dai 11. Kapan kamu datang? Hari ini. Siapa yang merekrutmu? Kenapa aku tidak tahu? Apa kamu mengisi formulir? Siapa yang memberimu formulir? Aku tidak mewawancaraimu. Tapi mungkin aku pernah melihatmu sebelumnya. Dai 11. Asisten baru Robin. Dia baru datang hari ini seorang magang. Menurut aturan perusahaan, prosedur masuk seharusnya setelah magang. Aku Hisai. Semua magang dan asisten berada di bawah pengawasanku. Termasuk magang Robin. Aku ingat. Kamu adalah kurir perempuan. Dia bukan. Kamu salah orang. Api rambutnya. Robin sudah menyuruhnya mengubah gaya rambutnya. Tidak maksudku. Maksudmu Robin merekrut seorang kurir perempuan sebagai asistennya. Itu tidak mungkin. Aku tidak bermaksud begitu. Maaf. Halo. Julie. Baiklah. Oke. Hubungi aku jika ada pertanyaan. Terima kasih. Hisai sering salah mengenali orang. Lupakan saja. Sudah waktunya pergi. Ya. Terima kasih. Apa yang terjadi dengan anak itu? Kalian semua bilang aku harus punya asisten. Jadi aku menemukan satu. Di mana kamu menemukannya? Tempat sampah. Jangan bercanda. Kamu bisa menipu orang lain tapi bukan aku. Aku pernah melihatnya sebelumnya. Dia mengantarkan makanan. Dia punya saudara kembar. Keduanya terlihat persis sama. Begitulah cara kamu menjelaskannya ke Hisai. Kenapa aku harus menjelaskannya padanya? Hisai pernah melihatnya sebelumnya. Dia tidak. Ya, aku juga ada di sana. Kalau begitu tolong katakan padanya dia salah. Persis seperti yang sudah aku katakan Terima padanya. kasih. Dan terima kasih atas kerjasama sempurna asistenmu. Bagaimana dia bekerja sama? Tidak menyangkal juga tidak mengakui. Sangat bagus. Apa maksudmu dengan sangat bagus? Kalian berdua bertemu untuk pertama kalinya. Dan bisa cocok dengan sempurna. Hisai tidak mudah ditipu. Aku yakin kamu bisa mengatasinya. Kamu terlalu baik untuknya. Bagaimana dengan asistenmu? Dia bahkan lebih baik. Dia bisa menandingi 8 Hisai. Kenapa kamu mempekerjakannya? Bukankah itu seperti menaruh ranjau pada dirimu sendiri? Aku tidak suka hidup tanpa tantangan. Apakah itu berarti dalam pekerjaan masa depanku, saya juga perlu melakukan penyapuan ranjau? Apakah Anda merendahkan? Dengan meminta kenaikan gaji?
Pengacara Luo. Saya tidak bisa menyetir untuk Anda. Kenapa? Hari itu saya menjemput Anda dan mengantar wanita hamil itu ke rumah sakit. Saya menerobos lampu merah, sepanjang jalan dan Kinatelang. 12 poin dipotong. Saya kehilangan SIM sekarang. Tidak usah khawatir. Saya akan ke pengadilan sekarang dan tunggu saya. Untuk mengembalikan SIM Anda. Baiklah, persidangan adalah hal besar. Saya tidak terburu-buru. Tapi siapa yang akan mengantar Anda? Saya sendiri. Anda sangat baik. Dai 11. Ini adalah sopir MA. Anda bantu dia menyusun permohonan untuk tinjauan administratif dan serahkan ke Robin ketika dia kembali. Oke. Sopir MA. Saya baru saja keluar dari pengadilan. Gimana Anda? Sudah selesai. Asisten Anda membantu saya. Semua orang tahu itu. Polisi lalu lintas menjelaskannya kepada saya. Dan mereka juga menyelidikinya. Saya memang mengantar wanita hamil ke rumah sakit. Sekarang saya terkenal. Artikel malam ini telah menimbulkan kegemparan. Artikel itu ditulis oleh seorang asisten dari sebuah firma hukum. Artikel itu membahas tentang apakah seorang sopir yang mengantar wanita hamil ke rumah sakit dan menerobos lampu merah harus dihukum atau tidak. Saya sekarang berada di firma hukum Kuan Jing. Hari ini adalah hari pertama Anda bekerja. Ya tidak. Untuk lebih tepatnya, dia belum melalui prosedur masuk resmi. Jadi ini bukan hari pertama dia bekerja. Pengacara itu tepat dalam fakta. Kami telah dilatih secara profesional untuk waktu yang lama. Saya sering berbicara dengan para pengacara muda kami di kantor hukum Kuan Jing, bahwa kita harus peduli dengan amal, dan menggunakan pengetahuan hukum kita, untuk membantu masyarakat, melayani masyarakat, dan berkontribusi kepada masyarakat. Pengacara bintang kembali. Ganti gaya rambut. Cantik. Kalian bicara, aku akan merapikan. Potongan rambutmu bagus. Wajahmu terlihat lebih kecil dari sebelumnya. Kudengar kamu bekerja di Kuan Jing ya? Selamat. Terima kasih. Oh itu. Ini untukmu. Apa? Ayahnya Alan. Surat permintaan aku yang menulisnya. Terima kasih. Tidak itu yang seharusnya aku lakukan. Maaf. Ada lagi? Aku salah. Aku memikirkannya sepanjang hari. Aku sangat marah saat itu. Tapi aku pikir, seharusnya kamu membicarakannya denganku. Tapi kalian berdua hanya berdiri di sana. Terlibat dalam diskusi, kalian tidak pernah memikirkan aku. Bisakah aku tidak marah karena meninggalkanku sendiri? Lebih baik kamu pergi sekarang. Apakah kamu sudah memaafkanku? Apakah aku akan lebih baik setelah minum obat? Tidak. Tidak, aku sakit kepala sekarang, aku butuh istirahat sebentar. Pergi. Tidak, jangan goyang, tinggalkan aku. Jangan goyang, kepalaku sakit. Pergi, fokus pada pekerjaanmu, tinggalkan aku. Sebentar saja. Pergi. Presiden Ren, pengacara Luo. Lihatlah. Tolong. Itu saja. Aku hanya ingin hasilnya. Tapi pengacara Hisai terus mengganggu saya dengan istilah hukummu. Membuat kepalaku pusing. Salah dia. Masuk. Mari saya perkenalkan. Pengacara Luo, penasihat saya. Ini anak saya Ren Qiao. Pengacara Luo, senang bertemu denganmu. Senang bertemu denganmu juga. Sepertinya lebih baik tidak mengganggu kalian. Saya akan kembali nanti. Tidak perlu, mereka adalah orang kita. Apa yang ingin kamu katakan? Ini. Iklan untuk produk baru. Untuk tinjauanmu. Tidak ada yang lebih baik kecuali yang terbaik. Kamu tidak bisa bilang yang terbaik. Kenapa?
Jika kamu menggunakan kata terbaik, itu bisa membawa risiko litigasi. Saya pernah melihat kasus serupa. Yang dana 500.000 yuan. 500.000 yuan. Biayanya tidak terlalu tinggi, sampai kita bisa menanggungnya. Tapi jika ditambah biaya litigasi, pengacara dan waktu, serta reputasi perusahaan, dan ketidakpastian di masa depan, itu akan lebih dari 500 juta. Baiklah jika saya engine orang tahu, saya yang terbaik dan terkuat. Apa yang harus saya lakukan? Kamu tidak bisa menggunakan kata terbaik. Apa maksudmu saya tidak bisa menggunakan kata terbaik? Nona saya membayarmu. Untuk menjadi penasehat saya. Kamu tidak bisa hanya bilang, apa yang tidak bisa dilakukan. Kamu harus bilang, apa yang bisa dilakukan. Presiden Ren kita bisa mengubah urutannya. Mengubah urutan? Tidak ada yang terbaik kecuali yang lebih baik. Oke, tidak ada yang terbaik kecuali yang lebih baik. Gunakan kata perbandingan alih-alih, kata superlatif lanjutkan. Baik. Di mana kamu belajar hukum? Bagaimana kamu bisa masuk ke firma hukum ini? Apakah kamu pernah ke sekolah? Presiden Ren. Lebih baik percayai firma hukum kami. Bisakah kamu menjauhkan saya dari Ren Xiaonian? Bisakah saya bisa melakukan hal lain? Seperti menulis dokumen gugatan, mencatat atau mencari beberapa bahan, atau bekerja sepanjang malam. Alasannya, Dia tidak menghormati hukum. dia menunjukkan rasa hormat dengan caranya sendiri. Cara apa? Uang. Dia adalah klien kami yang paling dermawan. Juga yang paling kasar dan paling tidak sopan. Itu berarti kamu tidak cukup baik. Jika kamu memuaskannya, dia akan memberimu banyak uang untuk menunjukkan rasa hormatnya. Jika kamu mengecewakannya, dia tidak merasa perlu menghormatimu. Tidak. Saya tidak mengerti. Bagaimana kamu bisa menahan orang-orang brengsek seperti itu? Saya mempekerjakanmu untuk membantuku, bukan untuk mempertanyakanku. Dengan pertanyaan bodoh seperti itu, Saya bisa mengerti sekarang. Mengapa kamu dan Ren Xiaonian saling menghargai? kamu menggunakan istilah yang salah. Tidak ada penghargaan di antara kami. Apa yang ada di antara kalian? Saya mengambil kasusnya, dan saya akan setia padanya. Baiklah, terima kasih, terima kasih. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk datang. Tuan Zhangke. Saya dipekerjakan oleh bosmu Tuan Zheng Kaisuan. Dia dulu adalah bos saya. Kami tidak ada hubungan sekarang. Kamu memang punya. Kalian berdua memiliki perjanjian non-kompetisi. Saya sudah membayar denda. Dai 11 beritahu Tuan Zhang tentang itu. Sesuai dengan interpretasi yudisial yang berlaku, setelah karyawan melanggar perjanjian non-kompetisi dan membayar denda kepada majikan, dan jika majikan meminta karyawan untuk melaksanakan kewajiban non-kompetisi sesuai kesepakatan, pengadilan akan memihak majikan. Kalau begitu kamu tidak bisa memulai bisnis. Tapi setelah 2 tahun tidak apa-apa. 2 tahun lalu kamu bisa lanjutkan. Saya ada urusan lain yang harus diselesaikan. Kamu benar-benar memilih waktu yang tepat. Dia sudah memutuskan untuk berinvestasi pada saya. Jika dia berinvestasi padamu, dan kemudian mengetahui bahwa kamu memiliki perjanjian non-kompetisi, kamu akan harus dirimu dalam masalah yang lebih besar. Kamu berbicara tentang dirimu sendiri sebagai penyelamat. Saya tersanjung. Bos Zheng menyambutmu kembali bekerja kapan saja. Itu sama saja dengan membiarkan saya mati. Kamu tahu apa yang dia lakukan pada saya. Apapun yang ingin saya lakukan, dia tidak akan setuju. Dia meremehkan saya. Saya sudah bekerja di perusahaannya dalam saya hampir depresi. Maaf Tuan Zhang. Saya ada urusan lain. Jika kamu ingin memperbaiki hubungan dengan bosmu, hubungi saya kapan saja. Saya pikir tidak adil bagi kita untuk melakukan ini padanya. Ketika dia bekerja di sana, dia tidak menghargainya. Sekarang dia sudah memulai bisnisnya sendiri, berjalan dengan baik dan mendapatkan perhatian. Tapi dia mengangkat perjanjian non-kompetisi. Perlu saya ingatkan bahwa kamu yang menyusun surat permintaan. Saya tidak tahu. Dia diperlakukan buruk di perusahaan Zheng Kaisuan. Itu hanya satu sisi cerita. Bukankah kamu melihat matanya? Dia putus asa, dia tidak bisa berpura-pura. Ada pepatah harapan, ada dalam keadaan putus asa. Saya tidak mengerti, mengapa kita harus memaksa mereka untuk putus asa? Saya memberinya jalan. Ajak dia kembali bekerja.
Itu jalan buntu. Harapan ada dalam keadaan putus asa. Bagaimana jika kamu adalah dia? Bagaimana dia bisa kembali? Dia bisa melakukan sesuatu untuk dirinya sendiri, tapi sekarang dia dipaksa untuk kembali ke bos yang meremehkannya. Bukankah itu penghinaan yang nyata? Seorang pria sejati harus fleksibel. Dia bisa belajar dari Hansin. Menurutku ini salah dan tidak adil. Bukan tugasmu untuk mengingatkanku. Ingat, kita adalah pengacara. Pengacara Zheng Kaisuan. Kamu tidak bisa menyelamatkan orang demi uang mereka. Maksudmu, kita harus membuat orang kesal demi uang mereka. Aku? Kalian benar-benar berdedikasi. Menusuk seseorang dengan pisau dan kembali melihat seberapa keras tusukannya. Aku berpikir, Berapa banyak Zheng Kaisuan membayarmu untuk hal jahat seperti ini? Baiklah. Dia hanya ingin aku kembali. Untuk menginjakku. Membungkuk padanya, dan mengikutinya. Aku tidak akan menerima itu. Katakan pada Zheng Kaisuan aku lebih baik mati daripada kembali. kamu tidak perlu mati. Apakah kamu punya saudara? Maksudku, perjanjian non-kompetisi hanya berlaku untukmu. Untuk istri atau orang tuamu, saudara-saudaramu, itu tidak berlaku. Aku bisa menyuruh istriku menjalankan bisnis. Dan aku akan menjadi sopirnya. Biarkan dia bertemu dengan investor. Kenapa kamu melakukan itu? Karena itu hal yang benar untuk dilakukan. Di mana benarnya? Kamu menjual klien kita. Ketika Zhangke menandatangani perjanjian non-kompetisi, dia pikir akan dianggap serius dan diberi kesempatan untuk Tapi dia menunjukkan tidak ambisinya. Zheng Kaisuan. Jika ini mesakakal. Semua yang menandatangani perjanjian non-kompetisi tapi tidak ingin mematuhi, bisa mengklaim pengecualian. Karena mereka merasa dirugikan. Lalu apa artinya perjanjian seperti itu? Tapi kalau kita punya sedikit simpati, Kamu pikir kamu pintar ya? Aku peringatkan kamu. Simpati yang kamu sebut-sebut sudah sangat merugikan hak klien kami. Dan karena rencana cerdasmu itu, aku harus mengambil tindakan hukum yang lebih tegas untuk menghancurkan Zhangke. Sekarang ada dua pilihan untukmu. Pertama, selesaikan semua masalah ini. Kedua, mundur sekarang juga. Kami sedang mencari konsultan hukum baru. Kalau kamu tidak keberatan. aku tidak kesini untuk mencari pekerjaan. Aku kesini untuk memperkenalkan investor kepadamu. Oh, Zheng Kaisuan. kamu bercanda. Aku serius. Aku akan menganggapnya sebagai lelucon. Maukah kamu melihat draft perjanjian yang kubuat untukmu? Maka kamu sedang membuang-buang waktu. Aku baru saja melihat sebuah wawancara. Itu tentang Zheng Kaisuan. Dia bilang dulu dia sombong. Dulu, salah satu sahabat terbaiknya bilang kepadanya, orang lain juga ingin berinvestasi. Lalu dia sangat marah dan menganggap itu pengkhianatan. Lalu dia melakukan banyak hal salah terhadap sahabat itu. Sekarang dia sangat menyesal. Dia benar-benar berharap sahabat ini bisa memberinya kesempatan untuk melakukan kompensasi. Lalu kenapa dia tidak bicara langsung denganku? Kamu tahu bagaimana karakter orang yang keras kepala. Ini caranya meminta maaf. Janji yang dia buat. Lebih baik dari investor lain manapun. Sebenarnya, aku harus minta maaf kepadamu. Meskipun, mungkin mendaftarkan perusahaan atas nama istrimu untuk menghindari perjanjian non-kompetisi, tapi masih ada risiko tuntutan hukum. Jika Zheng Kaishan benar-benar ingin membuat masalah untukmu dan melaporkan ke pengadilan, maka perusahaanmu, bukan perusahaan istrimu, akan terjerat dalam tuntutan hukum. Saya sangat menyesal Tuan Zhangke. Saya seharusnya tidak memberikan saran yang sembrono.
Suruh Lina menghubungi Zheng Kaisuan. Katakan padanya bahwa perjanjian sudah ditandatangani. Baik. Ada hal lain? Surat pengacara pendapat hukum. Pernyataan keluhan pernyataan pembelaan. Kamu harus menghabiskan lebih banyak waktu pada hukum persaingan tidak sehat. Alasan Bai Jinghong Degat adalah kebocoran rahasia bisnis. Tapi dia sepertinya bukan klien kita. Dia akan segera menjadi. Saya pikir kasus kebocoran rahasia bisnisnya berlaku untuk peraturan tertentu dari Biro Industri dan Perdagangan. Tidak semua rahasia adalah rahasia bisnis. Maka cari dan temukan Samuel Peraturan yang relevan dengan kebocoran rahasia bisnis. Saya sudah mengirimkannya kepadamu. Kenapa kamu masih bekerja? Saya pikir dia terlihat seperti pelayan pengantar makanan. Bagaimana kamu mengenalinya? Dia hanya terlihat seperti dari penampilan. Berani kamu bergosip tentang Robin? Saya tidak bergosip tentangnya. Lalu kenapa kamu bilang asistennya terlihat seperti pelayan pengantar makanan? Saya tidak bermaksud seperti yang saya katakan. Bagaimana perasaanmu jika seseorang mengatakan, kamu menjadikan seorang gadis buta huruf sebagai asistenmu? Maka saya tidak akan berbicara dengan orang itu. Saya menikmati kejayaan profesional saya. Siapapun yang direkrut oleh firma hukum kami, tidak peduli usia atau jenis kelamin, harus berasal dari latar belakang pendidikan yang prestisius. Apa maksudmu dengan mengatakan bahwa Robin telah menjadikan server pengiriman makanan sebagai asistennya? Aku hanya bilang dia terlihat seperti. Apa kamu menderita prosopagnosia? Ya, aku sering salah mengira satu orang sebagai orang lain. Aku menderita prosopagnosia. Aku tidak mengatakan itu. Aku tidak bermaksud jahat. Tolong jangan salah paham. Aku tidak salah paham, semuanya baik-baik saja untukmu. Aku akan berbicara dengan hati-hati di masa depan. Pulang kerja dan istirahat yang baik, silakan. Aku menderita prosopagnosia. Gu dia menunggumu di kantor. Apa dia menyebutkan sesuatu? Sesuatu tentang Bai Jinghong. Apa kamu ingin berbicara denganku? Ya, apa kamu masih ingat Bai Jinghong? Bai Jinghong. Tentu saja. Dia sangat bersemangat tadi malam dan memberitahuku melalui telepon untuk menemukan pengacara terbaik yang ahli dalam hak kekayaan intelektual. Kamu seharusnya memberitahunya bahkan pengasuh terbaik tidak selalu siap sedia. Ini darurat. Selalu darurat apapun yang kamu alami. Dia sekarang adalah terdakwa. Mungkin butuh waktu untuk berpikir bagi seorang penggugat, tetapi terdakwa selalu dalam kesialan yang tak terduga. Dia adalah klien Liao Jiamin. Sudah lama sejak itu dia sudah mengganti beberapa pengacara. Halo Yembai. Ya, aku ada di sini di kantor pengacara Robin. Dia telah setuju. Ya? Oke, sampai jumpa nanti. Bai Jinghong akan saja datang. Aku tidak setuju apapun denganmu. Tolong, aku berhutang padamu. Bai Jinghong adalah sahabatku. Kamu seharusnya bilang. Kamu ingin menjadikannya klien paling berharga bagimu. Kita bisa melakukannya bersama. Tidak, kamu harus tahu itu. Ini adalah prazira sebelum saya menanggani klien manapun. Bahwa saya tidak akan bekerja sama dengan pengacara lain. Saya tidak akan mengganggu bisnis Anda. Ini prinsip saya. Tapi Bai Jinghong adalah teman saya. Saya perkenalkan dia kepada Anda. Anda bisa membawanya kembali. Jika Anda menyesal sekarang. Dengarkan saya. Bai Jinghong mencurigakan dan merepotkan. Saya khawatir dia akan menunjuk saya untuk bekerja sama dengan Anda. Karena kita sudah saling kenal. Untuk waktu yang lama. Dan karenanya lebih bisa dipercaya. Jika demikian, dia akan menjadi klien Anda. Karena saya tidak ingin mencampuri kepentingan apapun di antara kenalan. Jadi Anda mengatakan bahwa Anda tidak lagi kenal dengannya. Bolehkah saya bertanya? Ya. Mengapa Anda tidak pernah bekerja sama dengan pengacara lain, agar kredit tidak diambil dari Anda? Agar tidak memikul tanggung jawab untuk orang lain. Tanggung jawab.
Tapi Anda tidak pernah kalah dalam gugatan apapun. Karena saya tahu jika saya kalah, saya tidak akan menempatkan tanggung jawab saya pada siapapun. Saya dulu adalah pemimpin desain produk di perusahaan lain. Kemudian eBay mengundang saya sebagai desainer utama. Jadi Anda mengatakan bahwa Yao Bin Firm cocok untuk Anda. Dengan kebencian karena Anda berhenti. Dan menyeret Bai Jinghong masuk. Untuk memikul tanggung jawab bersama. Mereka menelepon saya mengatakan bahwa saya akan baik-baik saja jika saya memecat Magie. Sedikit mereka tahu tentang saya. Ancaman tidak berpengaruh pada saya. Tolong kirimi saya panggilan pengadilan. Jika saya memecat desainer utama saya, sesuai keinginan Anda, itu akan menjadi lelucon. Tidak ada yang akan datang bekerja di perusahaan saya. Sekarang bukan saatnya untuk memperburuk keadaan. Bagaimana mereka menemukan bahwa Anda membocorkan rahasia bisnis mereka dan menangkap Anda? Itu hanya 1 hari. Saya online dan mengobrol dengan mantan kolega saya. Dia mengirimkan gambar desain mereka kepada saya dan meminta saya untuk memberikan beberapa saran. Tidak terduga pemimpin mereka mengetahui hal ini dan memanggil polisi. Saya pikir ini adalah perjalanan. Karena itu adalah karyawan yang mengirimkan gambar desain kepada saya. Mereka seharusnya menuntut karyawan mereka, bukan saya. Mereka berhak menuntut siapapun atau tidak menuntut. Apa yang harus saya katakan adalah bahwa kita seharusnya tidak fokus pada siapa yang membuat kerangka. Bukan pada perseteruan antara dua perusahaan. Benar, karena kita masih belum yakin. Dan kita tidak memiliki bukti. Apa yang harus kita lakukan sekarang adalah menenangkan diri kita sendiri. Kita bisa mengatakan itu adalah desainer di perusahaan mereka yang mengirimkan gambar desain kepada kita. Jadi kebocoran rahasia bukan tanggung jawab kita. Tidak. Jika kita mengakui kebocoran mereka ke dalam lumpur pelanggaran aktual. Ya, itu sama saja dengan mengakui bahwa kita memang mencuri gambar desain dan menerapkannya ke produk kita. Sehingga mereka bisa menuntut kita untuk menghentikan pelanggaran dan menarik produk kita dari rak. Jadi kita harus menyangkal bahwa gambar desain itu bukanlah rahasia bisnis sama sekali. Ya, tepat sekali. Dalam kasus itu, tidak akan ada kebocoran lagi. Lalu bagaimana bisa menjelaskan tindakan mengirimkan gambar desain oleh seorang desainer di satu perusahaan kepada rekan sejawatnya di perusahaan lain melalui perangkat lunak obrolan online? Itu sangat sederhana. Itu hanya pertukaran ide dan pengalaman antara dua desainer dari perusahaan yang berbeda. Bagaimana Anda bisa membuktikan bahwa gambar desain ini bukanlah rahasia bisnis? Desain gambar itu dibeli dari pemasok. Selama tidak ada bukti dari waralaba, desain gambar itu tidak boleh dianggap sebagai rahasia bisnis yang diketahui publik. Apakah orang yang saya rekomendasikan bisa dipercaya? Tentu saja. Jadi mari kita tanda tangani perjanjiannya. Jadi kita seperti kata pepatah, mengalami kecelakaan tak terduga saat tidak melakukan apa-apa. Halo? Saya tidak memesan pengiriman makanan online untuknya. Mungkin dia yang memesan sendiri. Oke, saya tahu, terima kasih. Saya akan menemui klien saya. Mereka ingin menemukan pengacara terbaik. Dan akhirnya memilih saya. Mereka mencari di internet dan menemukan Anda. Tidak seseorang merekomendasikan 10 pengacara kepada mereka. Dan mereka akhirnya memilih saya sebagai kandidat terbaik setelah pertimbangan. Maka pasti teman Anda yang membuat rekomendasi itu. Itu adalah adik seperguruan saya Julie yang membuat rekomendasi itu. Untuk memastikan Anda akan terpilih, dia juga merekomendasikan 9 pengacara lain yang lebih rendah. Berhenti mengatakan itu. Apakah ini makanan pesanan saya? Saya tidak di sini untuk mengantar makanan. Bukankah Anda bilang ada makanan yang diantar untuk saya? Apakah Anda mencari pengacara Robin? Robin ini Ellen. Saya sangat berterima kasih kepada Anda karena memperjuangkan keadilan untuk ayah saya. Anda kenal pengacara Robin? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menyusun surat permintaan untuk ayah saya. Kami melakukan arbitrase dan mengkonfirmasi bahwa itu adalah cedera akibat kerja. Anda benar-benar orang yang baik hati. Tidak, itu bukan saya. Anda memang orang yang baik hati. Saya telah mengantar makanan untuk banyak orang. Saya terlambat hari itu dalam mengantar pesanan Anda. Tapi Anda tidak membatalkan pesanan atau memberikan komentar negatif. Saya sangat berterima kasih kepada Anda. Ya. Ini dibuat oleh ibu saya. Sebagai hadiah kecil dari kami untuk bantuan baik Anda. Ini adalah kaki babi yang direbus. Terima kasih untuk hadiahnya. Tapi, saya bukan Robin. Saya bukan pengacara Robin. Kita adalah rekan kerja. Dalam hubungan kerja yang sangat baik, ada pusat kesejahteraan umum di firma hukum kami yang dijalankan oleh saya. Jangan khawatir. Saya akan menuliskan kebaikan hati Robin dalam membantu ayah Anda ke dalam laporan kerja saya. Jadi di masa depan, Anda bisa datang kepada saya. Jika ada masalah, telepon saja saya pengacara Saihi. Terima kasih.
Lina, ini sekretaris pengacara Robin. Tolong ingatkan dia untuk menyampaikan ini kepada Robin. Terima kasih. Tolong sampaikan ini kepada Robin. Tidak perlu khawatir. Terima kasih. Hadiah kecil dari kami. Terima kasih, Paman Saihi. Yiem Zhao, ini pengacara Saihi. Mr. He, senang bertemu dengan Anda. Nama saya Yao Zhao. Senang berkenalan, ini Saihi dari firma hukum Kuanjing. Silakan duduk. Apakah Zhao Bin adik Anda? Ya. Itu sebabnya firma kami dinamai Yao Bin. Bagaimana Anda bisa mengenal saudara saya? Dia pernah kalah dalam sebuah gugatan. Dia adalah tergugat dan saya adalah pengacara penggugat. Saya mengalahkan pengacaranya. Jadi ayah Anda adalah He Jiai. Itu sebabnya Anda tidak pernah kalah dalam gugatan. Tidak. Semua tuntutan hukum yang berhasil saya selesaikan tidak ada hubungannya dengan ayah saya. Sebenarnya ayah saya menentang saya untuk menjadi pengacara. Saya tidak pernah mensurikan kepada ayah saya pun klien saya. Jika Anda datang kepada saya maka... Tidak, itu karena saya hamil. Saya khawatir hari pengadilan terbuka akan bertepatan dengan tanggal perkiraan. Jadi saya merekomendasikan Anda kepada Yiem Zhao. Ya. Julie tidak mengatakan apapun tentang ayah Anda ketika dia merekomendasikan Anda. Dia hanya mengatakan bahwa Anda adalah senior sangkatannya, pengacara terkenal, dan tidak pernah kalah. Sebenarnya tidak tepat untuk mengatakan begitu. Tapi memang hampir tidak ada yang bisa mengalahkan saya. Alasan kami memecat Ma Xiaoju adalah, kami memastikan slip gaji yang diposting Ma Xiaoju secara online, sebenarnya adalah slip gajinya, dan diposting oleh dirinya sendiri. Tapi pada bagian screenshot slip gaji, yang disebarkan secara online, kita hampir tidak menemukan nama atau perusahaan apapun. Jadi kita bisa mengajukan bahwa tidak rasional untuk mengkonfirmasi kebocoran, hanya dengan investigasi internal perusahaan. Perusahaan akan menganggap bahwa mereka telah menjelaskan dengan jelas gaji sangat rahasia, dan karyawan tidak boleh membicarakan gaji. Selain itu, Ma Xiaoju telah menandatangani perjanjian kerahasiaan ini dengan perusahaannya. Ya, Anda benar. Tidak ada pasal hukum atau peraturan tentang kerahasiaan gaji saat ini. Dalam kasus praktis mereka memang memiliki perjanjian kerahasiaan gaji selama prinsip pekerjaan yang sama, gaji yang sama dipatuhi. Dan tidak ada cara untuk membuktikan bahwa Ma Xiaoju mengunggah slip gajinya sendiri. Oke, Anda akan menulis pernyataan pengacara. Sudah selesai. Apa ini? Ini hadiah Anda untuk melakukan kesejahteraan publik. Ini dari Ellen, dibuat oleh ibunya. Bagaimana kamu tahu itu? Karena aku pernah mengalaminya sebelumnya. Ayo. Mari kita mencobanya bersama. Ayo. Sangat lezat. Enak kan? Hei Tai. Jangan sombong hanya karena melakukan kegiatan sosial. Ini juga milikku. Kamu bisa makan lebih banyak. Halo. Bisakah kamu memesankan makanan untukku? Kamu mau apa? Kaki babi. Kaki babi rebus. Robin, maukah kamu pergi bersamaku untuk membeli sarapan? Aku tidak mau. Aku juga tidak. Kamu baru saja bilang mau. Maksudku kita pergi bersama. Kalau kamu beli aku juga, tapi kalau kamu tidak mau aku juga tidak. Kenapa?
Feng Yin bilang padaku, apa yang kamu lakukan bukan ditujukan untukku. Kamu itu orang yang sedikit dingin dan sombong. Aku selalu berpikir, aku mudah diajak bergaul. Kemarin aku melihat adik kelas kita Julie. Kamu masih ingat dia? Apa dia bilang akan merekomendasikan kasus untukmu? Ya. Dia hamil. Bagaimana kamu tahu itu? Kalau tidak dia pasti akan mengambilnya, daripada memperkenalkan padamu. Dia sudah menyelesaikan hampir setengah. Kasusnya sudah di pengadilan. Aku masih bertanya-tanya, kenapa dia datang padamu bukan padaku? Apa ada konflik antara kalian berdua? Pasti itu kasus Yao Bin. Dia datang padamu. Tapi kamu tidak bisa mengambil alih. Kenapa? Karena konflik kepentingan. Dengan siapa? Bai Jinghong. Apakah kamu sudah menandatangani perjanjian dengan Bai Jinghong? Belum, tapi kita akan menandatanganinya hari ini. Saya juga. Saya sudah memutuskan. Jika Bai Jinghong melihat ini, dia akan berpikir bahwa saya memihak kamu. Pasti Bai Jinghong. Bai Jinghong lebih mungkin menang. Agen risiko yang sudah kita tandatangani akan mendapatkan lebih banyak keuntungan. Mari kita kesempatan menang atau kalah. Kita harus berbagi dengan Julie tentang kasus Yao Bin. Bagaimanapun dia melakukan sebagian pekerjaan. Sai He tidak akan mempertimbangkan seperti itu jika dia benar-benar ingin mengambil alih kasus Yao Bin. Dia hanya bisa pindah ke firma lain. Itu bukan yang ingin saya lihat. Jadi terserah kamu langkah selanjutnya. Kamu memberikan satu klien kepadanya. Ren Xiaonian. Iem Liu, tolong beri saya waktu sebentar. Saya datang. Mengambil salah satu klien saya untuk Sai He. Ren Xiaonian. Yiem tidak akan setuju. Apa yang Sai He butuhkan adalah... Untuk menyanyikan surrender Tidak dengan bisakah membungkuk. kamu membungkuk? Atau tidak bisakah kamu menyanyi? Saya bisa melakukan keduanya, tapi tidak bersamaan. Kepan Bai Jinghong Detong. Jam 11 tapi dia selalu terlambat. Ren Xiaonian merekomendasikan seorang klien. Liu Qianjin. Yang telah menghabiskan uang juta untuk membeli Rolls Royce. Tetapi ternyata itu mobil bekas. Jadi dia pergi ke pengadilan. Tetapi kalau di tingkat pertama, dia seharusnya mencari pengacara yang lebih baik. Rekomendasikan dia ke Sai He. Ini adalah penipuan konsumen. Itu adalah keahlian Sai He. APA. Hadiah? Mengapa mengirim saya hadiah? Berharap kamu akan mengambil alih sebuah kasus. Apakah Robin meminta kamu melakukan ini? Apakah kamu akan mengambilnya atau tidak? Mengapa dia tidak mengambilnya sendiri? Kamu tebak. Apa karena dia merasa bersalah padaku? Atau kasusnya terlalu rumit? Klien ini terlalu sulit ditangani. Sai He. Itu semua set teh desainer di dalamnya. Aku akan mengambilnya. Aku tinggalkan di sini. Semua karena kamu. Bukan dia.
Aku memperkenalkan Liao Jiamin ke Yao Bin. Tolong jangan benci aku. Mengapa harus membenci kamu? Oke, mari kita lupakan masa lalu. Aku menerima permintaan maafmu. Permintaan maafku. Kesalahan apa yang kulakukan padamu? Robin, aku tahu kesalahan apa yang kamu lakukan. Aku tidak tahu itu. Kamu tidak tahu kesalahanmu. Kamu menyuruh Lina mengirimiku hadiah. Hadiah apa? Set teh. Lina bilang aku yang ingin mengirim ini. Aku tahu. Karena Lina pikir kamu salah. Jadi dia mengirim hadiah untukmu. Aku minta maaf. Tidak, kamu tidak mengerti. Alasan Lina mengirimimu hadiah adalah dia ingin meredakan ketegangan di antara kita. Lalu siapa yang salah membuat hubungan kita begitu tegang? Jika ada ketegangan antara Lian Po dan Lin Xiangru, siapa yang salah? Lian Po atau Lin Xiangru? Apakah maksudmu aku Lian Po, dan aku harus menyiksa diriku dan meminta maaf padamu? Tidak. Ini kesalahan He Shibi. Jika tidak ada He Shibi, reputasi apa yang bisa didapat Lin Xiangru dengan mengirimkannya dalam bentuk lengkap ke dinasti Zhao? Aku harus menjelaskan diriku. Kami memang punya perbedaan pendapat tentang kasus Ren Xiaonian. Tapi Ren Xiaonian tidak sebanding dengan sepotong He Shibi. Dia paling-paling ikan di atas talenan. Kamu bangga karena berjuang untuk kepentingan terbaik klienmu. Aku tidak sama sepertimu. Kamu menganggapnya sebagai aib. Ya. Aku menganggapnya sebagai aib saat bertindak sebagai agen untuk klien seperti Ren Xiaonian. Sangat dalam. Aku belajar hukum bukan untuk mendapatkan keuntungan untuk orang seperti dia. Baru sekarang aku mengerti alasannya. Mengapa aku belajar hukum? Karena Ren Xiaonian tidak akan bisa mendapatkan pengacara jika semua orang yang belajar hukum memiliki pemikiran yang sama sepertimu. Ini tidak adil. Jangan sebut itu. Untuk melaksanakan pekerjaan alokasi daging cadangan dari Komite Pusat untuk bersama-sama mengalokasikan daging cadangan dari Komite Pusat ke publik 10.000 ton. Memperbesar pasokan daging di pasar. Direktur Liao. Kamu lebih tampan dari sebelumnya. Kamu terlihat lebih muda dari sebelumnya. Aku dengar kamu sedang bersaing dengan Saihi. Pasti Mai Fei yang mengatakan ini. Dia terjepit di antara kau dan Saihi saat dia magang di firma kamu. Tapi dia sangat dikagumi olehmu. Setelah meninggalkan jabatan terdakwa Magia terus mendapatkan gambar desain dari firma Yao Bin melalui mantan kolega Li Yunbo. Gambar-gambar desain ini semua untuk produksi di firma Yao Bin. Semua ukuran produk, warna dan pola pada gambar desain adalah rahasia bisnis firma Yao Bin. Rahasia teknis didesain untuk menyelesaikan masalah tertentu dalam teknologi, desain prosedur, dan teknik yang diperoleh melalui tenaga intelektual. Selain itu, jika itu untuk membentuk rahasia bisnis, informasi yang diklaim seharusnya tidak dalam status rahasia umum. Dan itu juga menantang. Dari toko 4S, rekaman tes komputer, sebagian besar fasilitas mobil, juga mengungkap total 5.515 km jarak tempuh untuk sebagian besar fasilitas mobil. Sedangkan total 1.767 km jarak tempuh. Terdakwa Magia memanfaatkan hubungan dekatnya dengan mantan rekan kerja Li Yunbo untuk mencuri gambar desain yang sangat rahasia dari perusahaan Yao Bin. Bukti yang diberikan oleh penggugat adalah pertukaran informasi normal antara dua mantan desainer rekan kerja. Perusahaan mobil menjual mobil Rolls-Royce bekas kepada klien sebagai mobil baru. Setelah memalsukan odometer, warna ukuran produk dan pola pada gambar desain terkait bukanlah informasi rahasia teknis yang termasuk dalam cakupan perlindungan hukum. Ini adalah penipuan penjualan pada dasarnya. Grup Jinghong di mana terdakwa bekerja harus menanggung tanggung jawab bersama atas kompensasi. Semua berdiri. Sekarang kami menyatakan putusan kami. Pola ukuran produk dari gambar desain terkait, termasuk konten yang bisa didapatkan melalui observasi langsung,
Pola ukuran produk tidak mengandung keterampilan teknis apapun dan tidak mampu menyelesaikan masalah teknis apapun. Tidak termasuk dalam objek perlindungan rahasia teknis. Kesimpulannya, pengadilan menolak gugatan perusahaan Yaobin. Klaim Liu Qianjin diputuskan oleh pengadilan tingkat pertama karena kurangnya bukti. Kasus ini diajukan banding ke pengadilan rakyat menengah. Saya adalah pengacara Tuan Liu untuk sidang kedua. Kami telah menemukan bukti di toko 4S. Anda harus mengatur rencana awal untuk prosedur penyebaran untuk perusahaan Ren Xiaonian sekarang juga. Penyebaran? Berapa banyak staf? Saya akan mengirim Anda daftar PHK melalui email. Perusahaan berharap orang-orang ini akan pergi dengan sukarela. Anda akan bertanggung jawab atas tanda tangan mereka. Bukankah mereka memiliki Departemen Sumber Daya Manusia? Departemen Sumber Daya Manusia juga ada dalam daftar. Bagaimana jika staf tidak mau pergi dengan sukarela? Maka Anda harus memberitahu mereka konsekuensi yang mungkin Sebagai terjadi. contoh? Daipicat. Kenapa? Kamu harus mencari alasan hukum untuk memecat mereka. Apakah ada masalah dengan perusahaan Ren Xiaonian? Ini merger akuisisi. Silakan pertimbangkan baik-baik, termasuk prosedur hukum, komunikasi internal dalam perusahaan, dan prosedur untuk meninggalkan kantor. Semua harus sesuai dengan hukum, dan hindari sengketa hukum. Hal-hal seperti ini, bahkan jika kamu dan aku tidak ingin melakukannya, penempatan masih akan terjadi di perusahaan Ren Xiaonian, dan sangat mungkin akibat bencana akan terjadi karena kurangnya profesionalisme mereka. Selain daftar PHK aku butuh daftar semua staf di perusahaan mereka, dan kinerja mereka, gaji, dan kondisi keluarga. Aku sudah mengirim semuanya kepadamu. Silakan masuk. Halo. Kami adalah penasihat untuk perusahaan Anda. Bisakah Anda tidak memecat saya? Saya telah bekerja 24 tahun di perusahaan ini. Saya salah satu direktur manajemen di sini. Selama 24 tahun saya telah banyak berkontribusi meskipun tanpa kinerja yang luar biasa. Bisakah Anda tidak memecat saya? Ingin melihat biaya kompensasi yang ditawarkan perusahaan kepada Anda. Ini adalah perjanjian penempatan. Anda bisa menandatanganinya jika setuju. Kami bisa menjelaskannya kepada Anda jika Anda tidak setuju.
Anda bisa mencapai tujuan yang lebih tinggi, tetapi perusahaan tidak punya pilihan. Lebih baik sekarang daripada terlambat. Bagaimana semuanya berjalan? Mereka semua sudah menandatangani. Cukup efisien. Mari kita makan malam bersama. Saya khawatir tidak bisa. Semua sudah selesai di sini. Oke, terima kasih. Anda telah melakukan pekerjaan yang hebat. Tidak apa-apa. Saya punya satu hal lagi. Untuk berkonsultasi. Tolong langsung katakan saja. Silakan duduk. Jika ada karyawan yang terkena penyakit serius. Maksudku jenis yang butuh perawatan jangka panjang. Yang menyebabkan kecacatan. Seperti kanker. Dai 11 kemari dan jelaskan ke Yemren. Peraturan dan regulasi terkait. Menurut regulasi opini dari Departemen Tenaga Kerja, Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tenaga Kerja PRC, perusahaan harus membayar gaji cuti sakit atau biaya bantuan penyakit sesuai peraturan terkait selama masa perawatan untuk staf yang sakit atau perawatan cedera non-pekerjaan. Gaji mungkin dibayar lebih rendah dari standar gaji minimum lokal. Tapi tidak boleh lebih rendah dari 80% dari standar gaji minimum lokal. Benarkah? Dai 11 sangat profesional. Hebat. Bisakah kamu membantu memecat staf lain? Maksudmu sekarang? Lebih baik sekarang. Sudah waktunya pulang kerja. Aku akan memberimu uang lembur. Maksudku staf yang ingin kamu pecat sudah pulang kerja sekarang. Dia sedang di rumah sakit karena kanker. Junwoo. Bagaimana kamu tahu itu? Dia tahu setiap staf yang terdaftar di perusahaanmu. Nama USIA jenis Kelman dan Masa Kerja mereka. Dan kondisi keluarga karakter. Dan item kompensasi mereka. Bahkan reaksi yang mungkin. Saat mendengar akan dipecat. Kerja bagus. Apakah Junwoo adalah salah satu teman sekelasmu di SMA? Ya. Dia sudah ada saat kamu mendirikan perusahaan ini. Dia dipromosikan menjadi manajer klien VIP 2 tahun lalu. Dia menyampaikan keinginan terdalamnya dalam pelantikannya bahwa dia akan melayani perusahaan ini sampai pensiun. Tapi kemudian dia terkena kanker. Tapi sekarang keadaannya stabil. Setelah perawatan. Ya. Jadi dia mengusulkan untuk kembali bekerja. Tapi kondisi kesehatannya terlalu lemah untuk bekerja keras sebagai manajer direktur. Anak lelakinya yang masih muda. Istrinya yang menganggur. Dia telah menghabiskan banyak uang untuk pengobatan. Setiap orang harus menghadapi kesulitan dalam hidupnya, bukan? Saya mengerti itu. Tapi yang membingungkan saya adalah, Anda bisa membantunya. Mengapa Anda akan langsung pergi ke rumah sakit. Saya tidak peduli metode apa yang Anda gunakan. Biarkan dia menandatangani dan pergi. Maaf, saya tidak bisa. Baiklah. Pengacara Robin, bisakah saya meminta Anda untuk memecatnya sekarang? Maaf. Saya juga tidak bisa melakukan itu. Mengapa? Karena dia seorang profesional. Dia familiar dengan hukum negara kita. Kita tidak bisa menanggung konsekuensi hukum untuk memecatnya. Ada 100 cara yang sah untuk memecat seseorang. Ini yang baru saja Anda katakan kepada saya. Sekarang saya ingin Anda tunjukkan kepada saya. Maaf. Kami tidak bisa melakukan itu. Anda harus meminta maaf kepada Ren Xiaonian dan saya. Mengapa saya harus meminta maaf? Berhenti bicara. Dia adalah klien terpenting saya. Kapan nilai firma hukum kita berubah menjadi berorientasi uang? Dengarkan saya. Saya menyuruh Anda meminta maaf padanya. Bukan karena dia kaya. Tapi karena Anda baru saja mengatakan dia adalah klien terpenting firma kita. Apa yang saya katakan adalah fakta. Dia bukan hanya klien terpenting kita. Dia juga memperkenalkan begitu banyak klien ke sini. Tidak akan sesederhana itu jika dia pergi. Saya tidak berpikir kita bisa mendapatkan rasa hormatnya dengan menuruti keinginannya. Untuk mempertahankannya. Ada banyak pengacara dan firma hukum yang bersedia menuruti keinginannya. Tapi pernahkah kamu berpikir, mengapa dia memilih kita daripada pengacara atau firma lain? Jadi mari kita buat kesepakatan. Pecat asistenmu. Jika dia pergi, aku juga pergi. Kami tidak memiliki hubungan intim seperti yang kamu kira. Lalu mengapa kamu mengambil risiko untuk membuat klienmu marah? Dia membuat klienku marah. Aku sudah menegurnya tentang hal ini. Bagaimana aku harus melaporkan ini ke Ren Xiaonian? Aku belum pernah melihatnya marah seperti ini. Sejak aku mengenalnya, maka kamu bisa bilang padanya, asisten itu masih muda. Dia kurang pengalaman berkomunikasi dengan klien VIP. Kami akan memperkuat pelatihan profesionalnya di masa depan. Tapi, kami tidak bisa memecatnya karena mengatakan kebenaran. Aku bukan orang seperti itu. Kamu juga bukan pemimpin seperti itu. Dan firma kami juga
Bukan seperti itu. Benarkan? Kamu seharusnya bisa bercanda. Lalu maukah kamu melihatku cemberut? Seriuslah. Tolong jangan marah padaku. Bagaimana jika aku tidak menerima? Maka aku akan terus menahannya untukmu. Seriuslah. Terima kasih atas kepemimpinan bijaksana Anda. Mr. Hisai, Katanya kamu membuat Ren Xiaonian marah. aku hanya mencoba berdiskusi dengannya. Apa dia bilang begitu? Aku memberikanmu uang untuk membuat orang lain mengerti. Bukan. Apa yang dia katakan? Lalu apa yang masih kamu lakukan di sini? Aku takut mereka akan datang kepadaku nanti. Apa yang mereka inginkan darimu? Biarkan kamu menceritakan semuanya. Apa yang kamu pikir akan terjadi? Pergi. Akan membiarkan Luo Bin pergi. Biarkan kamu pergi. Bagaimana kabarmu? Kamu baik-baik saja? Aku tidak baik-baik saja. Ada apa? Perbuatan baik. Kamu ikut aku. Aku punya beberapa kontrak di sini. Lihat baik-baik. Dan Sheng Li, kamu juga ikut. Oke, Ada hal lain lagi. tidak apa-apa. Tapi aku hanya ingin bertanya. Bertanya apa? Aku segera berangkat kerja. Ren Xiaonian sudah selesai di sana. Ketika kamu bernegosiasi dengan klien di masa depan, aku harap kamu bisa lebih memikirkan, apakah mereka mampu menerima pendapat yang berbeda. Aku benar-benar tidak menyangka dia bisa marah besar seperti itu. Aku ingat, siapa yang bilang padaku dia bisa membaca pikiran? Aku belum mulai membaca pikiran saat itu. Kenapa? Aku Kamu terburu-buru untuk bernegosiasi. Ini tidak baik. Pada saat itu, orang perlu saling mendengarkan dulu. lalu biarkan aku minta maaf padanya. Dia tidak butuh maafmu. Apa yang dia inginkan? Itu bukan yang perlu kamu ketahui. Lina Mintakuri. Bersihkan kantorku. Cangkir dan cangkir kopi sudah dicuci dengan baik. Ketika kamu akhirnya jangan lupa tutup pintunya. Oke, aku tahu. Boski sangat menyukaimu. Putrinya juga menyukaimu. Aku belum pernah melihat putrinya. Kenapa tidak? Ketika kamu mengirim kontrak, siapa yang menerimamu? Sekretaris Boski. Itu putrinya. Benarkah? Aku bahkan tidak melihatnya. Putrinya sederhana dan rendah hati. Bagaimana perasaannya? Aku sudah punya pacar. Aku belum pernah mendengar kamu membicarakannya. Kami hanya belum mengumumkannya. Kenapa? Kami dulu teman sekelas di kampus. Banyak orang yang mengenal kami. Dia takut. Ada yang akan menanyakan tentang kami ketika kami mengumumkannya. Dia adalah orang yang tidak suka diganggu. Apa pekerjaannya sekarang? Dia juga magang di firma. Sudah berapa lama dia magang? Magang baru belum lama. Di firma mana dia? Bukan Kuan Jing kan? Aturan tidak tertulis di firma hukum kami adalah, kita tidak boleh menikahi karyawan firma hukum manapun yang bersaing dengan kami. Aku baik-baik saja, pergilah. Tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Direktur. B1. Kamu mau kemana? Pulang. Rumahmu di mana? Wang Jing. Biar aku antar kamu. Tidak, direktur aku. Aku sedikit lapar. Aku mau makan sesuatu. Kebetulan aku juga lapar. Kamu telepon pacarmu dan aku akan traktir kamu. Tidak, direktur. Aku pacarku dan aku.
Kami sedang putus akhir-akhir ini. Malam ini, waktunya makan malam perpisahan kita. Kamu tidak bilang itu. Aku malu memberitahumu. Jika kamu benar-benar putus, kamu bisa memikirkan. Putri Boski. Dia juga baru putus dengan pacarnya. Kamu buru-buru pulang kerja. Sampai jumpa besok, Direktur. Oke, sampai jumpa besok. Take your time. Biar aku jelaskan. Aku tidak tahu sebelumnya. Aku baru tahu sekarang. Bos kita punya dendam dengan bosmu. Apa ini ada hubungannya dengan kamu pura-pura tidak kenal aku? Jika dia tahu kamu pacarku, dan tahu kamu kerja di Kwanjing, dia tidak akan menerimanya. Jadi kamu akan menyembunyikannya darinya? Aku tidak. Aku siap menghemat beberapa sumber daya dan pindah firma. Aku takut ini akan menyebar ke. Apakah kamu takut ini akan sampai ke telinga Liao Jiamin? Kamu tidak bilang ke siapa-siapa tentang kita kan? Bahkan jika aku bilang ke seseorang, apa masalahnya? Kamu bisa menyangkalnya. Kamu bisa bilang aku terlalu sayang. Atau kita sudah putus. Ngomong-ngomong, itu yang baru saja kamu katakan ke Liao Jiamin. Kamu bilang kamu dan pacarmu akan ke pesta perpisahan. Maka kita akan melakukan sandiwara. Tidak apa yang kamu lakukan? Aku bilang aku lapar. Dia bilang dia juga lapar. Dia bosku. Apakah aku bilang ke dia, maaf aku tidak mau makan denganmu? Bisakah aku bilang Kamu begitu? bilang kamu akan makan malam dengan pacarmu. Lalu bagaimana? Dia tahu aku akan makan malam denganmu. Apakah kamu tidak dengar dia? Dia bilang itu traktirannya, dan dia minta aku ajak kamu. Maksud kamu apa? Maksud kamu, aku bikin kamu malu, ya kan? Di mana aku bikin kamu malu? Kamu udah berbuat yang terbaik buat aku. Tapi intinya bukannya kamu asistennya Luo Bin. Kamu tahu nggak seberapa dia benci Luo Bin? Luo Bin ngerebut kliennya. Dan bikin kasusnya berantakan. Enggak. Kamu udah ngerti. Dia dendam sama Luo Bin. Atau sama bos kantor kita. Dua-duanya. Damn you can kuma such a dendam. Dia benci banget sama bos kantor hukum kamu. Benci banget. Sebelum acara dimulai, aku mau kasih tahu cuacanya buat kamu. Yang mau aku sampaikan, ramalan cuaca spesifiknya. Siang ini mendung. Ada hujan rintik-rintik di pegunungan. Angin dari utara ke selatan level 3. Kelembaban relatif minimum 40%. Malam ini mendung sampai berawan. Halo Bu. Ada janji temu? Aku cari Luo Bin. Dia belum datang. Aku adiknya adik kandungnya. Dai 11. Kaznai, kalian duluan aja. Ini Daisy, asistennya pengacara Luo Bin. APA kabar. Apa kabar? Aku adiknya Luo Bin. Aku ada hal penting mau ngobrol sama dia. Aku udah nelpon. Dan kirim WeChat dia nggak balas. Di mana pengacara Luo? Dia lagi di pengadilan hari ini. Jadi mungkin nggak bisa angkat telepon. Terus aku nggak bisa ketemu dia ya. Jika kamu butuh sesuatu darinya, kamu bisa bilang ke aku. Ya? Mori ikat saya. Oke. Terima kasih. Aku pulang tadi malam. Bos kita minta kita kirim laporan bulanan ke grup segera. Aku sedang mengurus bayi dan tidak dengar. Jadi aku tidak kirim. Pagi ini, Departemen Personalia di unit kita langsung minta aku urus pemecatan. Memecat kamu, ya? Dan tanpa kompensasi. Aku akan ikut kamu temui mereka. Kamu ikut aku. Aku akan kasih kamu gambaran umum tentang apa itu UU Ketenagakerjaan. Apa yang dia lakukan itu pemutusan kontrak ilegal. Kalau kita laporkan dia ke Dinas Tenaga Kerja, Dinas Tenaga Kerja tidak hanya menghukum dia, tapi dia juga harus bayar kompensasi ke kamu. Sangga, sungguh. Ayo kita pergi. Oke. Menurut pasal 3 UU Ketenagakerjaan, pekerja berhak atas istirahat dan cuti selama masa tidak bekerja. Pekerja berhak mendapat istirahat yang cukup. Perusahaan harus menghormati hak istirahat pekerja. Tidak boleh seenaknya mengambil waktu istirahat pekerja. Kamu bisa hafal lancar kata demi kata. Jadi secara teori, pekerja berhak menolak instruksi kerja yang dikeluarkan perusahaan dalam batas waktu. Ya. Kamu laporkan saja aku. Aku tidak akan mengaku karena kamu bisa baca 2 kalimat hukum. Oke, ayo pergi. Santai saja. Biar aku ingatkan risikonya. Kita akan ajukan arbitrase tenaga kerja untuk ini. Ayo. Kalau kamu pergi kamu akan tahu kenapa. Hukum sudah mati, dan orang-orang masih hidup. Hak interpretasi dari Undang-Undang Ketenagakerjaan sudah pernah ada di Tiongkok. Tahu apa itu hak interpretasi? Seperti namanya. Siapa yang punya hak untuk menjelaskan? Kamu si perempuan brengsek, nggak cuma nggak punya kuasa, tapi juga ngasih tahu aku soal Undang-Undang Ketenagakerjaan. Aku bilang ke kamu, kami sudah familiar dengan arbitrase ketenagakerjaan. Mau aku telepon, dan buat janji buat kamu, dan ngajak aku soal hak istirahat. Mau ngomong lagi? Aku akan upload ini online. Pasti kamu bakal terkenal. Kamu merekam secara ilegal. Rekaman aku sama sekali nggak ilegal. Tapi kamu memecat karyawan secara ilegal. Ini memang melanggar Undang-Undang Ketenagakerjaan. Kalau kamu upload rekaman aku online, aku akan menggugat kamu. Kamu nggak minta izin aku. Kamu sembarangan merekam.
Tentu saja kamu punya hak itu. Tapi aku masih perlu kasih tahu. Bos kamu kayaknya seseorang yang sangat peduli dengan reputasi ya? Kalau aku kirim rekaman ini langsung ke tempat kerja, apa dampaknya buat perusahaan kamu dan buat kamu pribadi? Apa bos kamu merasa sangat memalukan punya manajer personalia kayak kamu? Ayo, Lihat, kalau aku jerakin nyari sedikit, ini langsung keluar. manajer apa yang perlu aku lakukan? Manajer, rekaman telepon aku masih nyala. Mau ngomong lagi? Nggak masalah, kamu bisa usir mereka keluar. Nggak. Terima kasih, kami akan pergi sendiri. Terima kasih, manajer. Ayo. Terima kasih. Jadi apa yang kita lakukan sekarang? Mari kita beri dia waktu. Jika memang tidak berhasil, kita masih punya arbitrase. Benar? Dia sedang menelepon sekarang. Tunggu sebentar. Buka handsfree. Oke. Hei Luoki, sebenarnya kita tidak layak untuk ini. Bukankah kamu sudah menyerahkan laporan pengunduran diri? Mari kita kembali bekerja saja. Jangan terlalu khawatir tentang itu. Masuklah, kita akan bicara. Ini tidak layak. Aku akan menunggumu di kantor. Oke. Kakak Luoki, kamu sudah memikirkannya. Apakah kamu ingin bekerja di sini atau tidak? Jika kamu memutuskan untuk tidak bekerja di sini, kita akan naik nanti dan meminta kompensasi yang besar darinya. Jika kamu memutuskan untuk tetap, mereka punya banyak cara untuk membuatmu muak dan membuatmu tidak nyaman. Kamu yang memutuskan sendiri. Aku akan mendengarkanmu. Dari 11. Ada sesuatu yang terjadi. Apa yang terjadi? Luo Bin sedang mencari kamu. Apakah dia sudah kembali? Dia sudah kembali. Tidak apa-apa, aku akan segera ke sana. Pergi sekarang. Bersikap lebih baik. Perbaiki saja. Kakak, kenapa kamu jadi begitu cerewet? Dia asistenku. Hanya asisten. Oke, tidak apa-apa, aku akan menutup telepon. Hari ini kamu pergi ke rumah orang yang dieksekusi untuk memeriksa petunjuk. Bagaimana hasil penyelidikannya? Saya belum pergi. Kenapa kamu tidak pergi? Kakakmu datang ke kantor hukum untuk menemuimu hari ini. Ada sesuatu yang mendesak terjadi padanya. Apakah kakakku klienmu? Atau klienku? Dia adikmu. Dia hampir dipecat hari ini. Saya bertanya, apakah dia klienmu atau klienku? Atau klien dari kantor hukum kita? Kenapa kamu tidak punya kesabaran untuk mendengarkan apa yang terjadi padanya? Di dunia ini, orang-orang menghadapi berbagai masalah setiap hari. Beberapa masalah ada hubungannya denganmu, beberapa masalah tidak ada hubungannya denganmu. Sulit untuk mengatakan kamu bisa menanganinya? Apakah kamu pikir kamu adalah Dewi Belas Kasihan? Tapi dia adikmu. Lalu, klien kita membutuhkan kita untuk membantu mereka mengeksekusi tunggakan mereka. Jika kita menunda, proyek mereka akan gagal, perusahaan akan bangkrut, dan hidup akan berantakan. Dan apa yang kamu lakukan? Kamu ikut campur. Kenapa kamu tidak bertanya? Saya tidak bertanya. Saya hanya bertanya tentang pekerjaanmu. Kamu harus pergi ke rumah orang yang akan dieksekusi untuk mencari petunjuk. Kamu harus pergi ke perusahaannya untuk mendapatkan lebih banyak petunjuk. Setelah kamu mengidentifikasi petunjuknya, kemudian pergi ke pengadilan dan mengajukan bukti dan permohonan eksekusi. Dan mengajukan pembatasan konsumsi tinggi orang yang akan dieksekusi. Dan mengajukan untuk memasukkan orang yang akan dieksekusi ke dalam daftar pelanggaran kepercayaan. Itulah yang seharusnya kamu lakukan. Daripada pergi berbicara dengan manajer personalia yang sialan. Bertarung dengan kebijaksanaan kehilangan dan keberanian. Menyebarkan hukum ketenaga kerjaan. Apa yang masih kamu lakukan di sini? Apa yang masih kamu lakukan di sini? Pergi. Terima kasih. Awalnya, Luo Bin seharusnya naik jabatan menjadi partner senior. Tapi dia gagal. Karena Ren Xiaonian. Tentang Ren Xiaonian?
Ren Xiaonian melanggar kontraknya dengan firma hukum kita dan membawa serta semua klien yang terlibat. Jadi klien-klien itu, mengapa mereka mendengarkan Ren Xiaonian? Karena kepentingan. Ren Xiaonian entah berinvestasi atau memegang saham. Kalau baju saya akan pergi. Jangan bodoh. Selain itu sudah terlambat bagi kamu untuk pergi sekarang. Ren Xiaonian sudah menandatangani kontrak dengan firma hukum baru. Apakah itu Longke?